Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 33, Berebut. Bella berjalan perlahan menuju lemari pendingin dan membukanya. Dia memandang ke dalam dengan penuh perhatian. Oh, iya, di lemari pendingin sudah tidak ada lauk. Ayam habis, ikan habis, telur dan sayuran yang masih ada. Aku belanja kemana? Tetapi aku kan gak pegang duit. Dia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Bingung dengan situasi ini. Biarlah, masak yang ada saja, pikirnya. Lalu, ia mulai menyiapkan bahan-bahan apa saja yang akan ia masak untuk makan siang ini. Dia melirik ke tempat bahan-bahan kue. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Matteo dan Irwan sangat suka dengan kue buatannya. Bella pun berinisiatif membuatkan yang baru, dan yang sisa tadi dihangatkan. Bella membuang makanan yang tidak diperlukan ke dalam tong sampah. Maaf, aku gak sengaja membuang makanan. Ya Allah, gumamnya. Beberapa jam kemudian, kue pun sudah siap. Masakan untuk makan siang juga sudah tertata di meja. Bella tersenyum melihat meja makan yang rapi, berisi beberapa menu seperti telur dadar, telur balado, tumis kangkung, dan acar. Tidak lupa ada tahu dan tempe. Semua sudah siap. Silakan, Tuan Jutek dan Tuan Ramah makan. Gumam Bella seolah-olah berbicara kepada kedua pemuda itu. Kemudian, Bella teringat bahwa tanamannya di balkon belum disiram. Dia membawa ember air dan gayung ke balkon. Saya tidak setuju dengan pemikiran direksi tadi. Sebab itu bukan saran yang signifikan. Tidak valid. Tuh, protes Matteo sambil berjalan. Sesekali dia mengangguk ketika bertemu dengan karyawan dan rekan lainnya. Ya, tinggal diomongin aja, bos. Bukan ngedumel ke saya. Gak berarti apa-apa. Tambah Irwan sambil berjalan mengikuti Matteo. Makanya, bikin meeting lagi. Ini untuk berlangsungnya perusahaan agar terus berkembang pesat, demi kemajuan bersama. Bukan untuk perorangan, ujar Matteo kembali dengan nada kesal. Langkah panjang Matteo membuat Irwan harus berjalan lebih cepat untuk menyusulnya. Iya, nanti kita adakan meeting lagi. Biar netral dan terbuka, kata Irwan lagi. Keduanya terus berjalan meninggalkan gedung yang menjulang tinggi, di mana kantor pusat Matteo terletak. Saat ini, keduanya sudah berada di dalam mobil dan mobil tersebut meluncur dengan cepat menuju Jalan X, tempat apartemen mereka berada. Matteo bersandar ke jok mobil dan melihat keluar jendela, memperhatikan lalu lintas yang ramai. Malam ini aku ada janji dengan Suni, untuk makan malam. Kemarin dia marah karena aku tidak bisa menemuinya. Gara-gara gadis itu, ucap Matteo sambil tetap memandangi luar jendela. Oh, selamat bersenang-senang saja, bos, kata Irwan dengan senyuman datar. Kamu jaga gadis itu, pinta Matteo sambil menoleh kepada Irwan. Oh, siap, itu sih hal yang gampang dan menyenangkan. Irwan menyambut dengan senang permintaan dari Matteo tersebut. Apa, kamu ngomong apa? Matteo menajamkan pendengarannya pada asistennya, Irwan. Apa? Aku gak ngomong apapun. Yang mana? Irwan menggelengkan kepalanya. Tadi kamu bilang, hal yang menyenangkan. Maksudmu, awas bila sampai kau macam-macam di unitku. Kucincang kau. Ancam Matteo dengan mata yang penuh ketidaksukaan. Apaan? Macam-macam gimana maksudmu? Oh, berarti kalau macam-macam di luar unit gak apa-apa, kan? Irwan malah nyeleneh sambil menyunggingkan bibirnya. Plak, au, bos. Apaan sih? Irwan mengusap bahunya yang terasa panas. Tangan Matteo menepuk bahu Irwan dengan kasar. Kau gila, terserah kau mau macam-macam dengan wanita lain bukan sama dia. Dia siapa? Gadis itu. Nona Bella maksudnya. Kenapa? Bukannya kau gak mau menikahi gadis itu? Irwan melirik sekilas. Siapa yang mau menikahinya? Saya cuma tidak suka kalau kamu macam-macam sama dia. Dia asisten rumah saya. Dan saya sudah membayar mahal dia dengan uang yang tidak sedikit. Jelas Matteo mengelak. Irwan terdiam. Dia pikir bosnya ini mungkin suka pada Bella. Tapi mungkin ada gengsi atau alasan lain.
Kadang bahasa tubuhnya terlihat aneh. Setibanya di apartemen, Matteo langsung masuk dan mendapati meja makan yang penuh dengan menu makan siang, yang baunya sangat menggugah selera. Wah, kue kesukaanku. Matteo langsung menyantap kue dadar yang masih hangat tersebut. Irwan juga mengambil kue tersebut lalu memakannya. Melihat Irwan mengambil kue dadar, piringnya pun dikuasai oleh Matteo dengan tujuan agar Irwan tidak mengambil lagi. Jangan gitu dong, bos, saya kan pengen lagi. Irwan berniat mengambil lagi, namun hanya diberikan satu. Ini, satu saja, buatku semua, kamu makan saja, ucap Matteo sambil menunjuk hidangan makan siang di meja. Baiklah, aku mau makan saja. Setelah Irwan menelan kuenya, ia langsung mengambil piring dan menuangkan nasi serta lauk pauknya. Seakan tidak membuang waktu, Irwan langsung menyantap makannya. Meskipun dalam hati ia merasa sedikit kesal dengan sikap Matteo yang menguasai kue tersebut. Irwan tampak menikmati makan siangnya, yang terdiri dari telur dadar, balado, tumis kangkung, tahu tempe, acar, dan sambal goreng. Matteo merasa iri melihat Irwan yang begitu menikmati makan siangnya. Ekspresinya yang terlihat begitu nikmat. Matteo dengan cepat mengambil semua makanan yang Irwan makan. Bahkan, Matteo habiskan semuanya sehingga piring yang tadinya penuh dengan makanan sekarang kosong melompong. Kedua mata Irwan bengong melihat piring Matteo yang tadinya penuh sekarang kosong. Bos, apa kau sadar itu? Irwan menunjuk piringnya yang sebelumnya penuh dengan makanan. Sadar, jawab Matteo singkat sambil terus makan dengan rakus. Bos, kenapa dimasukkan semua? Aku masih ingin menambah. Irwan kembali menatap heran dan menunjuk ke arah piring yang kini kosong. Kenapa? Masalah? Kan kau sudah duluan. Jadi ini semua bagianku, ujar Matteo sambil menarik piring kue ke dekatnya seakan-akan miliknya sendiri dan tidak boleh ada yang memakannya. Irwan menggeleng tidak mengerti sambil mengusap mulutnya dengan tisu karena yang tersisa hanya sambal. Padahal, Irwan masih ingin menambah. Namun Matteo telah menghabiskan semuanya, membuat Irwan merasa kecewa. Kau ini bagaikan orang yang kesurupan saja, bos. Hahaha, Irwan tergelak tertawa. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Apa yang lucu? Tanya Matteo dengan mulut penuh makanan. Coba kau perhatikan tingkahmu itu. Seperti orang kesurupan atau orang yang tidak makan selama seminggu. Hahaha, Irwan kembali tergelak. Alah, bilang saja kalau kau ingin. Dan masih ingin menambah. Bilang saja aku kesurupan segala. Matteo mendelik. Emang, kan tadi saya bilang, masih ingin menambah. Dan kue saja kau kuasai seolah-olah akan habis. Terlalu rakus. Kau ini, Irwan menggeleng tidak mengerti. Mau dibilang rakus atau kesurupan, terserah. Aku tidak peduli, kata Matteo dengan dingin sambil melanjutkan makanannya. Bella yang baru saja menyelesaikan salat duhur muncul dari balik pintu kamarnya. Kenapa sih? Kalian ini berisik banget. Matteo dan Irwan menoleh pada gadis manis yang rambutnya kali ini diikat ke sanggul, mengekspos lehernya yang jenjang dan bersih. Keduanya memandangi Bella dengan tatapan yang sulit diartikan, membuat Bella semakin heran. Ketika dia berada di dalam kamar, mereka berisik. Sekarang, mereka malah diam dan bengong. Kalian ini rebutan apa sih? Ada pertengkaran atau apa? Tanya Bella sambil mengedarkan pandangannya ke meja dan kemudian duduk di sana. Bella kemudian melihat piring Matteo yang penuh dan semua piring makanan kosong. Begitu juga dengan piring Irwan yang sudah tinggal bekasnya saja. Oh, kalian rebutan makanan ya? Hehehe, seperti anak-anak kecil yang berebut makanan yang tersisa. Bella tertawa yang kemudian mereka juga ikut tersenyum.